Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang hadis dan beberapa contoh hadis. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Contohnya perintah sholat. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Nah, kemudian perintah sholat ini dikuatkan oleh hadis dan tata caranya juga dijelaskan dalam hadis. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha. Haditha atau yahdithu yang artinya baru. Jadi hadis adalah sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, penetapan, dan lain-lainnya. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas. Jadi hadis kedudukannya adalah sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Bagian-bagian hadis. A. Sanad. Sanad yaitu kelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. B. Matan. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. C. Rawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian macam-macam hadis. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis bisa dibagi menjadi 3 bagian. A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah dalam hadis yang berbunyi, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. C. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir.
macam-macam hadis. Yang kedua adalah berdasarkan kualitas perawi. A. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. B. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. C. Hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas. Mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas. Hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. D. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' yaitu hadis yang tidak bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Contoh-contoh hadis. Yang pertama adalah hadis menuntut ilmu. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang kedua, hadis menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh hadis ketiga, hadis menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Adi dari Anas bin Malik. Hadis tentang sabar dan pemaaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisuru'ah walakin syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat bukanlah jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang bisa menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang sabar dan ikhlas. Inna izamal jazai ma'a izamal bala'i wa inna allaha idza ahabba qauma btalahum faman radiya
falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Artinya, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi siapa saja yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis sabar dalam menghadapi musibah. Wa qala alaihi salatu wassalamu ma tajarra'a abdun jur'atan afdalu indallaha min jur'ati ghaidin kadzama batigha'a wajhillahi ta'ala. Artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang meneguk suatu tegukan atau menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Demikian, mari sama-sama kita tutup doa selesai belajar dengan membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtanihi faraduhu ilahi waladunsani rabbal alamin. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.